Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Giri Pamungkas Official. Untuk saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga kita semua diberi kesehatan, dilancarkan rezeki, dilapangkan segala masalahnya, dipermudah Allah SWT, digampangkan segala urusannya dunia akhirat, amin. Lur, konten kali ini tetap saya akan cerita kisah nyata, misteri-misteri yang memang saya alami sendiri. Ini semuanya pengalaman pribadi saya, dan banyak sekali ya, mungkin mulai dari kecil hingga sampai musafir. Nah, untuk sebelumnya jangan lupa ya lur, subscribe, like, dan komen ya. Jangan melihat suaranya atau memang begini karena kondisi ya, tapi saya ingin nanti ini, walaupun YouTube saya masih baru, YouTube saya masih belum ada pemasukan, saya ingin bagi-bagi pulsa ya. Sementara kemampuan saya 15.000 lah, 15.000 atau 20.000 untuk nanti yang nonton, yang tidak di skip iklannya, yang nontonnya sampai habis atau minimal 4 atau 5 menit. Tapi nanti ada pertanyaan, kalau yang bisa jawab sekilas cerita, nanti saya ingin ulang ceritanya di mana itu ya, namanya siapa atau apalah. Nanti yang bisa jawab duluan komen di bawah, sertakan IG-nya, nanti saya DM, saya kirimi pulsanya langsung. Jadi saya ini niatnya sama-sama ingin berbagi dan ingin berkenalan dengan teman-teman. Nanti ya mungkin jangan dilihat nilainya yang dikit ya, kalau sudah berkembang nanti bisa kayak artis-artis itu, sudah motor, mungkin HP ya. Ini cuma sekedar hiburan, dan yang mau, yang minat, yang tidak meremehkan uang 15.000 pulsa, monggo komen, pertanyaan saya dijawab di komen. Jangan lupa subscribe ya lor, subscribe, like, komen, kan nanti itu akan saya kirim langsung 15.000 dan saya umumkan di YouTube. Oke, cerita kali ini saya waktu kecil setelah di Magetan kelas 3, saya pindah ke Madiun karena nenek saya Magetan, sedangkan ayah saya kerjanya di Madiun. Nah, rumahnya ayah saya ini pas belakangnya rumah tua zaman Belanda dulu ya, zaman Belanda, rumah angker, rumah kosong. Rumahnya besar loh, rumahnya besar, tegalnya juga pokoknya besar, cuman dipagar sama tembok. Rumah ini rumah Belanda, dan juga konon dulu untuk pembantaian yang pernah terjadi tahun 65 dulu ya. Jadi PKI disembelih di sana, entah PKI nya entah orang biasanya, walau alam, yang penting rumah itu dibuat seperti itu. Nah, sering sekali dulu waktu saya kecil itu kan dulu kecil saya itu jarang ya, di Madiun tempat saya itu ada lampu jarang, itu paling lampu 2 kilo ada lampu, nanti setelah itu tidak ada lagi. Nah, ini sering orang lewat di rumah Belanda ini ya, bekas Belanda ini sering sekali kalau sendiri
kalau enggak ngebel mitosnya dulu ya. Saya percaya enggak percaya lor, itu terjadi. Sering orang itu kalau lewat situ sih digandoli, entah pocong, entah kuntilanak, entah gendruwo, entah wewe gombel. Banyak sekali itu terjadi. Hingga pada saat itu orang-orang kalau ke situ lewat rame-rame, kalau sendiri tidak berani. Sedangkan rumah saya itu belakangnya pepetan loh. Nah, kisahnya saya juga mengalami, sering malahan. Saya akan ceritakan satu aja. Waktu itu hujan deras. Ayah saya itu kerja terus di rumah itu tidak ada orang, saya sendiri. Kemudian rumah saya kan nggak bagus-bagus amat ya, dulu terbuat ya kayak rumahnya orang desa itu, plesteran, terus dari triplek, bukan ya tembok ya, ada triplek, ada kayak bambu-bambunya itu. Nah, pintu saya kan tutupan dua gini, tapi slotnya itu naiknya ke atas kalau ngunci, jadi nggak ke bawah. Nah, suatu saat ketika hujan deras, belakang saya rumah Belanda, depan saya itu Tegal, sama-sama angker. Karena ada wit nongko besar itu yang sering nampak, saya sering ditampaki pocong itu. Saya sering ketakutan dulu kecil saya itu. Nah, kemudian waktu hujan deras, ayah saya belum datang. Saya kan kerjanya dulu serabutan, pagi nyoper len, malamnya becak, untuk menghidupi anak itu. Karena salah sendiri, nikah lagi ya, jadi cuman ibu saya tinggal di Surabaya, dan yang sama dia sama saya ibu tiri. Pas ndak ada ayah, saya ditinggal sendiri di rumah tuh. Nggak apa-apa ya, ini cerita memang saya jujur aja. Dan kemudian jam 9 malam itu angin besar, tiba-tiba ada angin besar, ribut besar. Saya sudah takut, saya bingung, saya mau kemana, keluar ndak berani, hujan terus, ndak ada uang, saya belum makan karena ditinggalin makan pas-pasan waktu itu, sampai malam kan lapar. Nah, anehnya pintu saya itu tertutup, berak. Kan saya buka lebar dua-duanya karena saya takut. Saya buka lebar nunggu ayah saya, tiba-tiba pintu tertutup, berak. Pintu tertutup. Dan anehnya slot itu kan tidak mungkin, sekencang-kencangnya angin itu tidak mungkin slot tadi naiknya ke atas, kecuali dari atas ke bawah. Ini masih masuk akal karena gebrakan angin, mungkin dia kena getaran, bisa saja ngancing sendiri. Tapi ini enggak, berak, nutup. Jadi saya lihat sendiri slot itu gerak gini, krek, naik ke atas, krek ngunci. Saya teriak-teriak. Saya dulu belum bisa baca apa-apa. Kemudian saya nangis. Saya akhirnya lari ke kamar, kerukupan sampai kemulan itu. Sampai akhirnya saya datang, duduk pintu. Ketika didodok, saya tanya, siapa? Ayah. Saya bukanya enggak gitu loh, saya pakai dengklek, saya buka, saya cerita semua kejadiannya.
memang di situ angker. Kemudian di belakang rumah saya Belanda tadi itu banyak sekali orang dilihati seperti orang-orang tidak punya kepala, orang-orang yang sering menangis. Bahkan saya sendiri sering dengar orang menangis minta tolong. Yang sering tuh kuntilanak itu terbang, riwari itu dulu beneran ada loh masa kecil saya. Kalau sekarang di YouTube kan itu kan kita tidak tahu ya, banyak palsunya, tapi kehidupan nyata dulu ada. Karena dulu kita masih mempercayai hal seperti itu. Karena bangsa jin kalau kita percayai, kita takuti, dia akan semakin membesar dan menguat. Akhirnya nampak dan berwujud seperti apa yang kita takutkan itu. Nah, kalau sekarang ini kayaknya sudah mereka kalah. Banyak orang berani, banyak orang tidak cuek, banyak orang. Terakhir saya ke sana itu sudah pancet. Rumah Belandanya pancet, cuman saat tes sampai jam 1 malam cangkruk situ tidak ada apa-apa. Karena mungkin sudah dewasa, sudah ada mental, dan juga sudah bisa doa-doa. Jadi sangat angker sekali, karena rumahnya hampir tiap hari orang diganggu. Orang jualan bakso itu dibeli. Setelah dibeli ternyata hantu. Banyak yang larian itu, banyak jual bakso, jual sate, jual nasi goreng, jual apa itu di sana itu ya, kayak es kacang hijau yang keliling itu ada ketannya. Tapi es kacang hijau tidak pernah kan dia pagi-pagi. Yang sering itu yang malam-malam itu penjual tahu tek atau bakso atau nasi goreng. Itu pada cerita semua. Ceritanya kan sering ke rumah saya karena deket. Tanya-tanya itu apa tidak pernah diganggu. Sering. Tiba-tiba depan rumah saya itu pohon pisang yang tidak ada apa-apa itu bisa tugel sendiri, kelak gitu. Ternyata pocong. Astagfirullah. Terus mbah saya pernah ditemani mbah itu di pohon nangka besar itu ada gendruwo. Mbah saya sering diganggu gendruwo. Kalau gendruwo memang benar-benar jin nakal, suka ganggu. Jadi rumah saya itu digedori tiap hari, itu sering, hampir tiap hari digedor. Tutupan digedor ya, digoda. Dia cuma goda-goda saja, tidak sampai menyakiti. Akhirnya kita tidak nyaman. Rumah itu memang dibeli orang siapa aja, tidak pernah lama. Waktu itu tidak nyaman, dapat 3 bulan kan sudah cari kontrakan aja. Nah, karena kita kan dulu belinya murah. Terus akhirnya kita cari kos kontrakan. Wes hilang, ndak di situ lagi, tapi lebih ke desa sebelah. Tapi tetap sering lewat situ. Dan masalah angkernya luar biasa loh, zaman saya dulu. Ya, mungkin itu sedikit cerita rumah Belanda plus rumah pembantaian tahun 65 ya, peristiwa 65 G30 SPKI itu dibantai di rumah Belanda itu. Kalau mau lihat ada di jalan di Madiun, di jalan Pecangwangi, jalan Pecangwangi masuk, sudah nanti 500 meter kiri jalan itu pertigaan pojokan itu rumah Belanda. Mungkin tim-tim uji nyali kalau mau ke sana, tapi saya kurang tahu sekarang keadaannya gimana.
sudah angker atau masih belum? Lama ndak ke sana karena sudah tidak ada rumah di sana. Nah, nanti ada lagi di depan SD saya itu rumah tua juga, pembantian tahun 65 juga, rumah zaman Belanda juga. Tapi next itu ke depan, di situ tambah seru, malah makin banyak nanti itu jin-jinnya, kejadian anehnya sana sebelah kuburan. Mungkin cerita ini cukup sampai di sini. Pertanyaannya tadi, untuk yang bisa menjawab silakan komen nanti yang benar atau yang pertama kali, kan ada nanti pertama kali yang komen siapa. Kalau yang tepat langsung saya DM atau apalah, lewat apa itu terserah kalian, langsung saya transfer uang pulsa 15.000 ya, mungkin untuk hiburan saja. Pertanyaannya tadi, ketika pintu tertutup apa yang terjadi? Pintu, ketika saya buka pintu, terbuka pintu kan kena angin, tertutup brek, kemudian apa yang terjadi? Kejadian apa yang tidak masuk akal di situ? Itu pertanyaan dari saya. Ya, kalau ada yang minat alhamdulillah, komen, like, dan jangan lupa subscribe lor, karena nanti kalau semakin berkembang kan semakin hadiahnya banyak dan besar. Ya, ini untuk hiburan, hobi, dan ingin berbagi. Ya, jangan lupa komen, pasti saya akan kasih dan akan saya umumkan di YouTube. Sekian dari saya, mohon maaf. Nama saya Giri Pamungkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.